Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rendri Ismaya, NIM 2217045 dari Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kajian pendidikan tentang ontopologis, epistemologis, dan aksiologis serta generalisasi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu ontologi. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos yang berarti sesuatu yang berwujud atau being, dan logos yang berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ontologi artinya cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Sedangkan seorang ahli mengungkapkan, menurut Suhartono tahun 2007, halaman 97, menjelaskan bahwa ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Menurut sesuatu yang ada, menurut tata hubungan yang sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, ada kuasa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Kemudian dalam kajian ilmu pendidikan yang difokuskan kepada kajian ontopologi pendidikan berusaha mengupas tentang hakikat pendidikan. Namun, kenyataannya dalam pendidikan dengan segala pola organisasi yang melingkupinya, yang meliputi tujuan hakikat pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan kepada pendidik dan peserta didik. Kemudian ada objek material dan objek formal dalam telaah ilmu pengetahuan dari segi ontopologis. Yang pertama ada objek material. Objek material adalah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Dalam ilmu pendidikan adalah manusia sebagai subjek didik dan sebagai objek utama. Kemudian yang kedua ada objek formal. Objek formal ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Upaya membantu proses perkembangan multifase subjek didik ke tingkat normatif yang lebih baik. Yang kedua yang akan dibahas yaitu tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme atau pengetahuan. Kata epitesme yaitu bahasa Yunani yang berasal dari kata kerja yang berarti epis. Artinya yaitu menundukkan. Maka secara harfiah, epitesme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan yang setepat-tepatnya. Selain kata epitesme, untuk kata pengetahuan dalam bahasa Yunani juga dipakai sebagai kata gnosis. Maka istilah epistemologis dalam sejarah pernah juga disebut sebagai gnoseologi. Sebagai kajian filosofis yang membuat telaah kritis dan analisis tentang dasar-dasar teoritis-teoritis pengetahuan, epistemologis kadang juga disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Selanjutnya ada kajian epistemologi tentang metode ilmiah pedagogik yang terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada pendekatan secara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah proses penelitian berhipotesis atau prediksi hasil, data empiris, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan hasil akhir penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan data numerik atau perhitungan berupa statistika. Kemudian yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian, pengumpulan data empiris, analisis data, dan kesimpulan data, sampai dengan hasil akhir penulisannya menggunakan perhitungan non-numerik, bersifat deskriptif, observasi interview mendalam, analisis isi, cerita, jurnal, dan angket terbuka. Kemudian selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang aksiologi. Untuk aksiologi akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih dan silakan. Baik, di sini ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan atau disebut juga teori nilai. Kenapa? Karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan. Dalam Adib 2011 halaman 74. Teori nilai atau aksiologi ini kemudian melahirkan etika dan estetika.
Dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Bramel dalam Amsal Bahtiar 2004 menyebutkan bahwa aksiologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada moral conduct atau tindakan moral, yang bidang ini melahirkan disiplin ilmu khusus yaitu etika dan nilai etika. Yang kedua ada aesthetic expression atau ekspresi keindahan yang melahirkan teori keindahan atau estetik. Yang ketiga ada social political lives atau kehidupan sosial politik, yaitu melahirkan nilai politik atau nilai sosial. Selanjutnya ada fungsi dan peranan pedagogi dari segi aksiologi. Jadi implikasi dari landasan aksiologi ini terdapat pendidikan memberikan wawasan kepada pendidik untuk dapat secara kreatif mencari manfaat berupa makna dan nilai dari ilmu, serta dapat menggunakan metode dan strategi belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada penalaran generalisasi, ramalan, dan fungsi pendidikan sebagai kontrol. Jadi ilmu pendidikan memiliki persoalan-persoalan yang tersusun secara sistematis sehingga merupakan suatu kesatuan sistem sehingga saling berkaitan. Terdapat variasi dalam komponen sistem pendidikan, namun ada beberapa hal yang selalu ada dalam sistem tersebut. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada peserta pendidikan, yang keempat ada interaksi pendidikan, dan yang kelima ada lingkungan pendidikan. Jadi ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis dan praktis ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulaikan dengan meletakkan ilmu pendidikan dan sistematika ilmu pengetahuan. Menurut sistemnya, Uhbiyati 2009 halaman 34 membagi ilmu pengetahuan menjadi 2. Yang pertama ada ilmu-ilmu murni, yaitu berdiri sendiri lepas dari pada ilmu pengetahuan empiris. Contohnya itu seperti matematika. Yang kedua ada ilmu pengetahuan empiris, yaitu diperoleh berdasarkan pengalaman. Jadi objeknya itu gejala-gejala kehidupan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.